Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat guru penggerak semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya telah bersama Ibu Kepala Sekolah saya di SDN Cirangkong 1, ya, Ibu Elis Kurniani. Alhamdulillah saat ini saya akan mewawancarai beliau mengenai proses pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujiannya. Bagaimana Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, mohon izin ya Bu, untuk tugas kali ini, tugas modul 3.1, saya harus mewawancarai Ibu dan mohon izin untuk direkam Bu. Ya boleh. Baik, kita mulai saja. Pertanyaan pertama ini tentang selama ini yang Ibu laksanakan di Sekolah SDN 1 Cirangkong, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya dapat dilaksanakan. Pertama, di sekolah ini ada aturan, ada tata tertib. Yang melanggar tata tertib berarti anak tersebut termasuk kasus. Ya. Itu mungkin dari rujukan moral ya, karena melanggar peraturan atau melanggar tata tertib yang ada di sekolah. Terima kasih Bu. Untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ini pertanyaannya Bu, bagaimana kalau ada benar yang di sisi lain benar, di sisi lain juga benar begitu. Jadi dua pilihan yang ternyata keduanya benar. Bagaimana Ibu memutuskan? Yang pertama mengidentifikasi kasus tersebut ya. Kemudian mengambil keputusan berdasarkan 3 prinsip keputusan yang kemudian menjalankan melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu laksanakan selama ini? Yang pertama dipanggil anak yang kasus tersebut, diberi peringatan, dan untuk pengambilan keputusannya musyawarah bersama. Musyawarah bersama-sama guru-guru ya. Terima kasih Bu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang kalau di siswa, kalau ada kejadian anak tersebut dipanggil, barusan juga ada kejadian anak-anak berkelahi, dipanggil dua-duanya dan diberi peringatan supaya anak tersebut tidak melanggar lagi. Kedua, kalau di guru, misalnya ada guru yang kesiangan, diberi peringatan, mudah-mudahan peringatan tersebut menjadi langkah untuk supaya guru tersebut berubah ya. Terima kasih. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk kasus-kasus seperti ini Bu, guru mungkin bagaimana Ibu mengatasinya? Tak ada hal yang sulitnya ini untuk memberi keputusan kepada seseorang guru gitu ya. Kalau agak sulit, saya minta bantuan kepada
guru-guru rekan lain. dan karena guru tersebut dan kepala sekolah juga sehari-hari eh, bergaul, jadi bersama. bisa dengan musyawarah, semua juga bisa dijalankan dengan musyawarah. Terima kasih. Ini selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau untuk yang formal atau yang jadwal tertentu tidak ada, bagaimana ada kejadian saja. Situasional. Bagaimana situasi kalau ada kejadian baru bisa mengambil keputusan. Ya, terima kasih. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tadi juga sudah dikatakan kalau untuk membuat keputusan tidak berdiri sendiri, perlu bantuan orang lain, maka saya menjalankannya dengan musyawarah bersama. Sama guru-guru. Ya, pertanyaan terakhir itu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika di SDN Cirangkong 1 ini? Pengambilan keputusan itu sangat diperlukan oleh seorang pemimpin, karena kalau ada sesuatu itu harus beres untuk jalannya tata tertib yang selanjutnya dan SD tersebut berhasil. Ya. Terima kasih Bu telah meluangkan waktunya untuk mengikuti wawancara ini. Mudah-mudahan Ibu sehat terus. Amin. Dan juga dapat memimpin SD Cirangkong 1 dengan baik. Terima kasih. Alhamdulillah ya, sama-sama. Mudah-mudahan Pak Wahyu di guru penggerak menjadi sukses. Amin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Tantan. Waalaikumsalam Pak Wahyu. Ya, senang bisa berjumpa dengan Pak Tantan. Bagaimana ini kabarnya Pak Tantan bersama keluarga? Alhamdulillah baik Pak Wahyu. Salam juga buat keluarga Pak Wahyu, sehat-sehat. Amin, amin. Sesuai yang telah kita bicarakan kemarin, bahwasanya saya ada tugas untuk melaksanakan wawancara bersama para kepala sekolah, yaitu tentang pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Saya ucapkan terima kasih buat Pak Tantan atas kesiapannya melakukan wawancara di malam hari ini, dan mohon izin pembicaraan kita ini direkam ya. Tidak apa-apa ya, Iya, Pak? silakan Pak Wahyu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita memberikan yang terbaik buat Pak Wahyu. Amin, amin. Begini Pak Tantan, sebelum kita mulai pembicaraannya, silahkan Pak Tantan untuk memperkenalkan diri ya. Nama, selanjutnya mungkin sekarang tugasnya di mana? Silahkan Pak. Baik. Nama saya Tantan Hadiansyah. Kemudian saya memimpin sekolah di Kecamatan Jatiwaras. Namanya Sekolah Dasar Negeri 2 Ciwarak. Oh, iya. Lumayan di Demikian kalau sekitaran Tasik Selatan mungkin ya Pak Tantan. Iya, Tasik Selatan. Oke, terima kasih Pak Tantan. Kita langsung mulai saja ya. Ini pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika
atau bujukan moral? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Pertanyaannya tadi bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral. Nah, yang saya ketahui dan saya alami bahwa yang bisa saya lakukan dalam mengidentifikasi kasus itu pertama harus mengedepankan aturan yang berlaku atau norma yang sudah menjadi bagian dari kesepakatan ya yang ada di masyarakat. Nah, apakah kasus itu bersesuaian atau kasus yang dihadapkan atau tidak? Gitu Pak Wahyu. Baik, terima kasih. Jadi kita punya landasan yaitu peraturan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat, begitu ya Pak Tata. Betul, karena ini kaitannya dengan etika lah. Jadi kita harus berlandaskan norma yang sudah bagian dari masyarakat yang berlaku, begitu Pak Wahyu. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaannya begini Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, ini bagaimana cara Bapak menentukan pilihan terhadap situasi seperti itu? Biasanya bagaimana Pak? Betul. Ya, banyak kepentingan di sekolah yang harus atau sama-sama diambil kebijakannya, ditentukan keputusannya demi visi misi atau demi kelangsungan yang ada di sekolah. Nah, ada beberapa prinsip. Nah, di sini harus berdasarkan kepada yang saya ketahui itu ada 3 prinsip dalam pengambilan keputusan di sekolah. Nah, yang saya alami yang pertama itu musyawarah untuk mufakat. Yang kedua menentukan dengan sistem suara terbanyak. Yang ketiga pengambilan keputusan secara langsung. Jadi sebagai pemimpin ketiga-tiganya boleh diterapkan di sekolah gitu, dan sudah menjadi kesepakatan atau komitmen di antara komponen yang ada di sekolah. Dan kemudian ya kalau di sini kan ada langkah-langkah pengambilan dan keputusan tersebut melewati pengujian seperti itu barangkali yang bisa saya sampaikan Pak Wahyu. Ya, baik, terima kasih Pak. Memang harus begitu, jadi pemimpin tidak boleh otoriter ya. Ya baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaannya yaitu mengenai langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini. Apakah ada langkah-langkahnya begitu? Silakan Pak. Ya, alhamdulillah berbagai macam kasus terkait dengan etika atau dilema yang ada di sekolah saya. Ya, karena kita punya rekan sejawat dan punya stakeholder atau di sana ada komite sekolah dan beserta rekan-rekannya, juga ada tokoh-tokoh masyarakat. Nah, yang pertama dan sering saya laksanakan dalam menentukan berbagai macam ya menyelesaikan kasus dan pengambilan keputusan yang biasanya
forum musyawarah untuk mencapai suatu mufakat yang nantinya akan menjadi bahan komitmen atau Memory of Understanding atau MOU yang nantinya akan menjadi bahan dasar secara hukum dalam melaksanakan suatu kegiatan atau suatu keputusan, begitu Pak Wahyu. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Silakan Pak. Nah, saat ini yang barangkali yang terjadi di sekolah saya gitu ya, mungkin di sekolah yang lainnya juga tidak jauh ya. Nah, kasus yang terjadi itu yang kasus yang menyangkut pada kedisiplinan guru. Ya, karena di sekolah kita ini ada 3 barangkali yang menjadi tenaga pendidik dan yang ada di sekolah. Yang pertama ada tenaga sukarelawan atau guru non PNS, kemudian ada tenaga kerja kontrak P3K, juga ada yang PNS-nya. Nah, barangkali kasus kedisiplinan ini sangat mudah untuk bagaimana kita mengidentifikasi, karena kasus ini biasanya berhubungan dengan kehidupan pribadi dan keluarga guru tersebut. Jadi kita bisa lebih cepat dan mudah menanggapi kasus tersebut, tapi harus dengan ya tadi ada proses dan prosedural yang harus kita lalui seperti itu. Barangkali Pak Wahyu. Terima kasih Pak. Selanjutnya ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ini ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang merupakan tantangannya ini bagaimana Pak? Silakan. Oke. Ya, setiap pemimpin barangkali pertama harus membuat kebijakan, terus harus melewati macam input atau masukan dari guru-guru, dari komite dan juga dari siswa. Semua banyak dilema-dilema, banyak masukan-masukan, sehingga yang menjadi tantangan tersebut adalah bagaimana seorang pemimpin di sekolah, pemimpin pendidikan, pemimpin pembelajaran, bagaimana membuat suatu keputusan. Nah, itu tantangannya, membuat satu keputusan atau kebijakan atau pertimbangan-pertimbangan, karena hal itu perlu keberanian juga ya, karena sudah menjadi tanggung jawab seorang pemimpin, berani mengambil resiko dan harus betul-betul ada guna, ada manfaat dan adil barangkali untuk sistem yang ada di sekolah, begitu Pak. Ya, memang ya Pak. Jadi perlu keberanian yang cukup untuk mengambil suatu tindakan atau keputusan ya Pak. Ya, terima kasih Pak Tantan. Ya betul. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki suatu tata kala atau jadwal begitu ya Pak? Jadwal tertentu betul dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat itu atau memiliki jadwal waktu untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Silakan Pak. Terkait dengan etika atau dilema, tentunya kita tidak bisa langsung
memutuskan eh, bersalah, memutuskan harus A, B, C atau harus bagaimana. Tentunya kita harus mengidentifikasi dulu. Dan memang untuk hal tersebut tidak ada jadwal, tidak ada secara formalnya, tidak ada jadwal yang bisa saya susun. Ya. Terkecuali ada program yang sifatnya barangkali tugas supervisi, itu ada jadwal. Tapi kalau untuk ini saya tidak ada secara formalnya, dan dalam menentukan atau memberikan keputusan tersebut tadi kita harus, atau kita yang ada di sekolah harus mengedepankan sikap kekeluargaan dan dalam melalui forum rapat begitu. Jadi di sana nanti kita bisa menentukan gitu, sikap-sikap yang bisa kita ambil nanti akan menjadi sebuah bahan untuk nanti supaya hal ini kasus tersebut tidak terulang kembali begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Tantan. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, alhamdulillah di sekolah saya itu sudah terbentuk sistem seperti ini karena saya sendiri di sekolah sudah ada guru senior begitu nantinya, dan juga tokoh di masyarakat atau komite sekolah. Nanti sebelum melangkah, jadi konsultasi terlebih dahulu dan nanti akan lanjut ke dalam pembahasan di musyawarah. Nah, jadi nanti kalau ada masalah-masalah yang muncul, kita melalui rapat begitu, forum yang diinisiasi baik terutama oleh kepala sekolah begitu. Iya. Terima kasih Pak Tantan. Kita sampai di penghujung pertanyaan ini Pak. Ya. Jadi pertanyaan terakhir yaitu dari semua hal yang telah disampaikan Bapak dari tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dan dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Silakan Pak. Nah, dalam pengambilan keputusan itu intinya seorang pemimpin itu tadi berani dalam mengambil keputusan, kemudian bertanggung jawab dalam mengambil keputusan, juga pengambilan keputusan itu merupakan unsur penting ya dalam bagi seorang pemimpin, terutama di sekolah, karena sekolah itu harus tercapai segala isi dan misinya, kemudian tujuan sekolah tersebut. Tanpa adanya seorang pemimpin yang berlatih atau ya mengalami berbagai macam hal kemudian bisa mengambil keputusan, nah pada akhirnya bisa tercapai visi-misi tersebut, dan siswa kemudian guru masyarakat bisa mendapatkan manfaat, bisa lebih maju, dan kita sendiri mempunyai kompetensi yang meningkat gitu, Ya. menjadi lebih baik. Baik, terima kasih Pak Itu ya. atas waktunya, dan saya rasa obrolan kita ini menjadi obrolan yang seru dan penuh manfaat ya Pak Tantan, sebagai bahan Ya, untuk sama-sama, Pak. meningkatkan kompetensi kita sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih atas waktunya Pak Betul, Tantan.
Eh, Sama-sama Pak Wahyu, mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. iya, Terima kasih, Pak sama-sama Pak Tandan. Baik, sampai jumpa kembali di lain kesempatan Pak. Baik, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dan Bapak Ibu guru penggerak semuanya, alhamdulillah kali ini saya sudah bersama Ibu Lina, Kepala Sekolah SDN Cideeng, Kecamatan Tanjung Jaya. Apa kabar Bu Lina? Alhamdulillah kabar baik Pak. Iya. Bagaimana kabar Bapak? Baik juga. Alhamdulillah Bu Lina. Ya, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk melakukan wawancara tugas demonstrasi kontekstual mengenai dilema etika ya. Baik, Bu Lina, langsung saja kita mulai wawancaranya ya. Pertanyaan pertama, Iya Pak. selama ini Ibu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujukan moral? Silahkan Bu. Mungkin untuk saat ini saya mengidentifikasinya dengan mengedepankan aturan yang berlaku dan norma yang sudah menjadi kebaikan di universal. Apakah itu bersesuaian dengan kasus yang dihadapkan atau tidak? Ya, terima kasih Bu. Jadi diidentifikasi dulu kasusnya ya. Pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Silakan Bu. Ya, selama ini di sekolah saya mungkin yang pertama saya mengidentifikasi kasus tersebut, terus kemudian mengambil keputusan. Keputusannya itu berdasarkan 3 prinsip pengambilan keputusan, dan selanjutnya atau kemudian menjalankannya melalui 9 langkah pengujian keputusan. Ya, terima kasih. Gimana, jelas? Jelas Bu. Ya, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Biasanya langkah-langkah atau prosedur yang saya ambil yang biasa dilaksanakan adalah melalui forum musyawarah dengan semua stakeholder yang ada di sekolah. Iya. Lalu Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kasus yang paling sering terjadi ya biasa adalah kasus yang menyangkut kedisiplinan guru, dan ini sangat mudah untuk mengidentifikasinya. Terus karena biasanya berhubungan dengan kehidupan pribadi guru tersebut, keluarga yang berhubungan dengan kehidupan pribadi dan keluarga guru tersebut. Ya, terima kasih Bu. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Silakan Bu. Ya.
Mungkin yang selama ini tantangannya, yang menjadi tantangannya adalah proses buat keputusan, karena perlu keberanian dan tanggung jawab yang menjadi beban pembuat keputusan. Ya, terima kasih Bu. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ya? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Baik, untuk mempunyai jadwal secara formal itu tidak ada. Tetapi yang pasti kita tidak langsung memberikan putusan atas suatu kasus, tetapi kita identifikasi, adakan pertemuan atau rapat musyawarah terlebih dahulu. Setelah itu baru kita bisa putuskan. Ya, terima kasih Bu. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh, ada faktor-faktornya. Di lingkungan kami sudah terbiasa dengan musyawarah. Jadi jika ada masalah yang timbul, bersama-sama kita bahas untuk penyelesaiannya. Iya, terima kasih. Pertanyaan terakhir ya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Silakan Bu. Pengambilan keputusan yang terbaik merupakan unsur penting kompetensi seorang pemimpin ya, yang perlu terus dilatih. Iya, iya. Terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf telah Bagaimana, mengganggu. Pak? Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf telah mengganggu aktivitas Ibu. Semoga Iya, Ibu sama-sama, sehat-sehat selalu dan Maaf juga jawab. ya Amin. diberi Mohon maaf kelancaran. juga mungkin jawabannya kurang memuaskan. Oh, tidak apa-apa. Terima kasih Bu. Dan sampai jumpa kembali. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Iya.